Assalamualaikum Sobat Biologi, jumpa kembali dengan saya Ibu Rahmi Nurasia dalam film Moluska. Moluska adalah filum yang beranggotakan hewan-hewan bertubuh lunak. Sebagian besar hewan-hewan bertubuh lunak ini dilapisi oleh cangkang yang berfungsi sebagai pelindung tubuhnya. Cangkangnya ini terbuat dari kalsium karbonat. Hewan-hewan pada filum ini hidupnya di air laut, air tawar maupun daratan. Moluska diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu kelas Amphineura, kelas Scapopoda, kelas Gastropoda, kelas Cephalopoda, dan kelas Velocipoda atau kelas Lamellibranchiata atau kelas Bivalvia. Kelas Amphineura memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bentuk tubuhnya bulat telur dan pipi. Yang kedua, cangkangnya terdiri atas 8 lempeng yang tersusun tumpang tindih seperti genteng. Di bawah cangkangnya terdapat mantel. Selanjutnya, hewan ini mempunyai kaki yang memanjang di bagian perut. Dapat kita lihat, ini adalah otot kaki yang memanjang di bagian perut. Ciri selanjutnya, hewan ini bernapas dengan menggunakan insang yang terdapat di permukaan lateral tubuhnya. Hewan ini hidupnya di laut dan umumnya melekat di dasar perairan. Contoh dari kelas Amphineura adalah chiton dan cryptochiton. Dapat kita lihat bahwa struktur tubuh Amphineura memiliki plat atau memiliki lempeng cangkang yang tersusun seperti genteng, memiliki mulut, memiliki kaki, dan memiliki anus. Kelas Scapopoda memiliki ciri-ciri. Yang pertama, cangkangnya berbentuk kerucut atau berbentuk seperti tanduk yang terbuka di kedua ujungnya. Yang kedua, hewan ini memiliki mantel di bawah cangkangnya. Ciri yang ketiga, terdapat beberapa tentakel di dekat mulut yang berfungsi sebagai alat peraba dan penangkap makanan. Hewan ini hidup di pantai berlumpur. Contohnya adalah Dentalium vulgare. Apabila kita amati struktur tubuhnya, terlihat bahwa Scapopoda memiliki tentakel, mulut, radula atau lidah parut, ganglion visceral, anus, perut, gonad, daerah arus keluar, kelenjar pencernaan, nephridium, rongga mantel, ganglion pedal, daerah tempat arus masuk, dan kaki. Selanjutnya adalah kelas Gastropoda. Kelas Gastropoda ini memiliki ciri-ciri bergerak dengan menggunakan otot perut. Saat bergerak, otot perut bagian depan akan mengeluarkan lendir untuk mempermudah gerakan. Ciri kedua, memiliki sepasang tentakel panjang dan sepasang tentakel pendek. Ciri selanjutnya, terdapat mata pada ujung tentakel panjang yang berfungsi untuk membedakan gelap dan terang. Tentakel pendek berfungsi sebagai alat peraba dan pembau. Ciri selanjutnya, cangkang hewan ini berbentuk kerucut terpilin atau spiral, yang mana bentuk tubuhnya sesuai dengan bentuk cangkangnya. Contoh kelas ini adalah Achatina fulica atau bekicot dan Vipera savanica. Gastropoda ada pula yang tidak memiliki cangkang. Gastropoda seperti ini sering disebut sebagai siput telanjang. Contoh anggota dari siput telanjang adalah Deroceras reticulatum dan Milax degratis. Secara detil, gastropoda memiliki struktur tubuh yang terdiri dari mulut, tentakel, mata, insang, anus, gonad, kelenjar pencernaan, lambung, ginjal, hati, kaki, saraf ganglion, pembolok, dan saraf pusat. Kelas Cephalopoda memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah memiliki kaki yang terletak di kepala. Ciri kedua, sebagian besar hewan Cephalopoda, cangkangnya tereduksi menjadi cangkang dalam. Ciri selanjutnya, mulutnya dikelilingi oleh tentakel. Tentakel ini berfungsi sebagai alat peraba
alat penangkap mangsa, dan alat pembela diri atau alat gerak. Ciri berikutnya, hewan ini memiliki kromatofor sehingga dapat mengalami perubahan warna. Ciri selanjutnya, hewan ini memiliki kantung tinta yang mengandung tinta untuk perlindungan diri. Contoh hewan ini adalah Loligopeali atau cumi dan Octopus sp atau gurita. Nautilus adalah anggota dari Cephalopoda yang memiliki cangkang eksternal. Karena hewan ini telah memiliki cangkang eksternal untuk perlindungan diri, maka hewan ini tidak memiliki kantung tinta sebagaimana Cephalopoda yang lain. Secara detil, tubuh Cephalopoda terdiri dari cangkang dalam, mantel arteri, lambung, kantung tinta, hati, mantel, lidah parut, mata, tentakel panjang, tentakel pendek, rahang, sifon, mantel rongga perut, anus, insang, jantung, jantung insang, vena cava posterior, sekum, dan gonad. Kelas Bivalvia disebut juga dengan kelas Pelesipoda atau Lamellibranchiata. Kelas ini memiliki ciri-ciri, memiliki sepasang cangkang, memiliki kaki pipi seperti kapak, memiliki insang yang berlapis-lapis. Contoh dari kelas ini adalah Anodonta atau kerang air tawar, Kima, dan Pinctada mertensi atau kerang mutiara. Secara detil, Bivalvia memiliki struktur tubuh yang terdiri dari kaki, labial pulp, lambung, hati, cangkang, mantel, serambi jantung, selaput jantung, bilik jantung, anus, mata, tentakel, insang, otot polos, otot adduktor, gonad betina, usus, dan gonad jantan. Cangkang Bivalvia terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan periostrakum yang terbentuk dari zat tanduk yang dihasilkan oleh tepi mantel, lapisan prismatik yang tebal dan terdiri atas kristal-kristal kalsium karbonat berbentuk prisma, dan lapisan nakreas yang terbentuk dari kalsium karbonat. Lapisan nakreas ini tampak berkilau sehingga disebut sebagai lapisan mutiara. Pada lapisan inilah mutiara dibentuk. Mutiara pada tiram mutiara akan terbentuk apabila ada benda asing yang masuk secara tidak sengaja ke dalam cangkang. Benda asing tersebut kemudian dibungkus oleh epitelium mantel. Di dalam kantung epitelium tersebut selanjutnya disekresikan nakrea sedikit demi sedikit. Sehingga lama-kelamaan, dalam beberapa tahun terbentuklah mutiara. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana proses pembentukan mutiara pada tiram, marilah kita simak video animasi berikut. Secara alami, mutiara pada tiram mutiara terbentuk tanpa kesengajaan. Apabila ada suatu benda asing yang tanpa sengaja masuk ke dalam lapisan mantel, maka epitelium pada lapisan mantel akan membungkusnya sebagai wujud dari pertahanan tubuh. Pada bungkusan ini sedikit demi sedikit disekresikan nakreas. Nakreas adalah zat kalsium karbonat yang berkilau. Nakreas disekresikan secara terus-menerus, selapis demi selapis, sehingga setelah beberapa tahun terbentuklah mutiara. Berdasarkan proses ini, dalam budidaya tiram mutiara, manusia dengan sengaja memasukkan benda asing pada cangkang tiram agar dihasilkan mutiara pada semua tiram yang dibudidayakan.
Bagaimana Sobat Biologi? Sangat menarik bukan mempelajari film moluska? Sampai jumpa kembali dengan saya pada support pembahasan selanjutnya, yaitu film Arthropoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.